Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Ananda dengan NIM 6422541 ingin mempresentasikan makalah penelitian saya yang berjudul Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi, dan Pelatihan Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada PT Ezilot, Nusa Bangkit, Kebagusan, Jakarta Selatan. Yang saya hormati Ibu Rani selaku dosen mata kuliah metode kuantitatif yang sudah membantu saya dalam melakukan tugas penelitian ini, dan saya ucapkan terima kasih banyak. Di sini ada latar belakang perusahaan. Perusahaan atau institusi dapat mencapai tujuan tidak lepas kaitannya dengan SDM yang dimiliki. Semakin berkualitas seorang karyawan, maka semakin tinggi pula daya saing perusahaan terhadap perusahaan lain. Karena sukses atau tidaknya organisasi dalam keberhasilan mencapai tujuan tergantung kepada sumber daya manusia itu sendiri. Selanjutnya adalah pengertian disiplin kerja. Di sini pengertian disiplin kerja adalah suatu kekuatan yang berkembang di dalam tubuh karyawan dan menyebabkan karyawan dapat menyesuaikan diri dengan sukarela dan keputusan peraturan dan nilai-nilai tinggi dari pekerjaan dan perilaku. Selanjutnya adalah pengertian motivasi. Motivasi merupakan keinginan yang timbul dalam diri seseorang atau individu karena terinspirasi, tersemangati, dan terdorong untuk melakukan aktivitas dengan keikhlasan, senang hati, dan sungguh-sungguh sehingga hasil dari aktivitas yang dia lakukan itu baik dan berkualitas. Selanjutnya ada pengertian pelatihan kerja. Pelatihan adalah upaya yang sistematis dan terencana untuk mengubah atau mengembangkan pengetahuan atau keterampilan atau sikap melalui pengalaman belajar dalam rangka meningkatkan efektivitas berbagai kegiatan. Selanjutnya adalah pengertian kinerja karyawan. Di sini pengertian kinerja karyawan merupakan suatu tindakan yang dilakukan karyawan dalam melaksanakan pekerjaan yang diberikan perusahaan. Setiap perusahaan selalu mengharapkan karyawannya mempunyai prestasi, karena dengan memiliki karyawan yang berprestasi akan memberikan sumbangan yang optimal bagi perusahaan. Selanjutnya yaitu indikator-indikator. Yang pertama ada indikator disiplin kerja, yaitu efektif dalam bekerja, kepatuhan kepada peraturan, tindakan korektif, kehadiran tepat waktu, dan menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Adapun indikator motivasi yaitu fisiologis atau kebutuhan fisik, keamanan, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Adapun indikator dari pelatihan kerja yaitu jenis pelatihan, materi, pelatih, metode penelatihan, dan peserta. Adapun indikator dari kinerja karyawan yaitu kualitas kerja, kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas, dan kemandirian. Selanjutnya ada metode teknik populasi dan sampel penelitian. Di sini ada pengertian singkat dari populasi dan sampel. Yang pertama, pengertian populasi yaitu keseluruhan dari variabel yang menyangkut masalah yang diteliti, sedangkan sampel bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel dalam penelitian ini adalah karyawan PT Ezilot Nusa Bangkit dengan menggunakan metode sampel acak sederhana. Besarnya sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan rumus Lovin, yaitu N sama dengan N dibagi 1 ditambah N dalam kurung E kuadrat, yaitu N sama dengan 100 dibagi 1 ditambah 100 dalam kurung 0,05 kuadrat. N-nya sama dengan 80. Di sini keterangannya N besarnya itu adalah jumlah populasi, N kecilnya ukuran sampel, dan E-nya kesalahan dalam pengambilan sampel yaitu 5%. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Di sini teknik pengumpulan datanya yaitu pengisian kuesioner. Di sini ada 4 opsi. Yang pertama sangat setuju dengan skor 4, yang kedua setuju dengan skor 3, yang ketiga tidak setuju dengan skor 2, dan yang terakhir sangat tidak setuju dengan skor 1. Selanjutnya ada teknik analisis data. Di sini saya menggunakan teknik analisis data berupa yang pertama uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, dan yang terakhir ada uji hipotesis. Selanjutnya ada uji validitas dan uji reliabilitas.
Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur itu mengukur apa yang ingin diukur. Variabel yang diukur adalah variabel disiplin kerja atau X1, motivasi atau X2, dan pelatihan kerja atau X3 sebagai variabel bebas dan kinerja karyawan atau Y sebagai variabel terikat dengan kriteria keputusan. Jika R dihitung lebih dari R tabel, maka butir soal yang diuji dinyatakan valid. Jika R hitung kurang dari R tabel, maka butir soal yang diuji dinyatakan tidak valid. Uji reliabilitas merupakan alat yang digunakan untuk mengukur konsistensi kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Jika alfa antara 0,70 sampai dengan 0,90, maka reliabilitas tinggi. Jika alfa 0,50 sampai 0,70, maka reliabilitas moderat. Jika alfa kurang dari 0,50, maka reliabilitas rendah. Jika alfa rendah, kemungkinan suatu atau beberapa item tidak reliable. Selanjutnya adalah uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik ini merupakan uji prasyarat yang dilakukan sebelum melakukan analisis lebih lanjut terhadap data yang telah dikumpulkan. Serangkaian pengujiannya yaitu uji normalitas, uji linearitas, uji multikonolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Adapun uji normalitas yaitu data yang banyaknya lebih dari 30 angka atau N lebih dari 30, maka sudah dapat diasumsikan berdistribusi normal. Adapun uji linearitas menggunakan taraf signifikan 0,05 dua variabel dikatakan mempunyai hubungan yang linear bila signifikan kurang dari 0,05. Adapun uji multikonolinearitas, model regresi terbentuk adanya korelasi tinggi atau sempurna antar variabel bebas. Adapun uji heteroskedastisitas, di mana terdapat ketidaksamaan heteroskedastisitas untuk kesalahan untuk semua pengamatan dari setiap variabel independen dalam model regresi. Adapun uji regresi linear berganda. Analisis regresi linear ganda pada penelitian ini digunakan untuk meramalkan bagaimana keadaan variabel dependen. Bila variabel independen sebagai indikator, analisis ini digunakan dengan melibatkan dua atau lebih variabel bebas antara variabel dependen Y dan variabel independen X1 dan X2. Y sama dengan A ditambah B1 dikali 1 ditambah B2 dikali 2 ditambah B3 dikali 3 ditambah B4 dikali 4 tambah E. Adapun keterangan dari uji regresi linear berganda yaitu Y itu sebagai variabel terikat yang diprediksikan. X1 yaitu variabel bebas, X2 variabel bebas, X3 variabel bebas, A sama dengan nilai konstanta, B1, B2, B3, dan B4 koefisien regresi, dan E sama dengan error. Selanjutnya adalah uji hipotesis. Di sini uji hipotesis ada uji pengaruh parsial atau uji T. Uji T ini digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen yang diuji pada tingkat signifikasi 0,05 dengan rumus sebagai berikut. T sama dengan R akar N dikurang 2 dibagi akar 1 dikurang R kuadrat, di mana R ini sebagai koefisien regresi dan N jumlah sampel dan T uji hipotesis. Apabila T hitung kurang dari T tabel, maka HO diterima yang berarti tidak ada pengaruh signifikan masing-masing variabel, motivasi kerja atau X1, disiplin kerja atau X2, lingkungan kerja atau X3 terhadap kinerja karyawan atau Y. Apabila T hitung lebih dari T tabel, maka HO ditolak yang berarti ada pengaruh signifikan antara masing-masing variabel. Selanjutnya ada uji pengaruh simultan atau uji F.
Di sini HO dibagi B1 sama dengan B2 sama dengan B3 sama dengan B4 kurang dari 0. Tidak ada pengaruh motivasi kerja, disiplin kerja, dan lingkungan kerja secara bersama-sama terhadap kinerja karyawan. HA dibagi B1 sama dengan B2 sama dengan B3 sama dengan B4 lebih dari 0. Ada pengaruh motivasi kerja, disiplin kerja, dan lingkungan kerja secara bersama-sama terhadap kinerja karyawan. Level of significance A sama dengan 5%. HO diterima bila F hitung kurang dari F table. HO ditolak bila F hitung lebih dari F table. Selanjutnya di sini ada hasil penelitian. Yang pertama ini ada jenis kelamin. Di sini ada tabel jenis kelamin, bisa dilihat. Keterangannya yaitu dapat diketahui bahwa jumlah responden laki-laki sebanyak 22 orang dan jumlah responden perempuan sebanyak 58 orang. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar karyawan di PT Ezilot yang menjadi responden dalam penelitian ini berjenis kelamin perempuan. Selanjutnya di sini ada tabel usia, bisa dilihat dan keterangannya dapat diketahui bahwa jumlah responden dalam penelitian ini yang berusia kurang dari 30 tahun sebanyak 68 orang, yang berusia lebih dari 50 tahun sebanyak 1 orang, yang berusia 30 sampai 40 tahun sebanyak 10 orang, dan yang berusia 40 sampai 50 tahun sebanyak 1 orang. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini berusia kurang lebih 30 tahun. Di sini ada tabel pendidikan terakhir, bisa dilihat. Dapat diketahui bahwa responden dalam penelitian ini yang memiliki riwayat pendidikan terakhir diploma sebanyak 6 orang, S1 atau S2 sebanyak 23 orang, SLTA atau sederajat sebanyak 49 orang. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden dalam penelitian ini memiliki riwayat pendidikan terakhir SLTA atau sederajat. Selanjutnya di sini ada tabel uji F simultan, bisa dilihat. Pengujian koefisien variabel disiplin kerja, motivasi, pelatihan kerja. Jika F hitung lebih dari F table, maka HO ditolak dan HA diterima, dan sebaliknya jika F hitung kurang dari F table, maka HO diterima dan HA ditolak. Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai F hitung sebesar 57.526, yang artinya bahwa F hitung lebih dari F table atau 57.526 lebih dari 2,72, sehingga HO ditolak dan HA diterima dengan signifikan 0,000 kurang dari 0,05 yang ditetapkan. Maka dapat diartikan bahwa secara bersama-sama terdapat pengaruh yang signifikan antara disiplin kerja, motivasi, pelatihan kerja terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya di sini ada tabel UJT atau parsial, bisa dilihat tabelnya. Di sini kita ke variabel satunya dulu, yaitu disiplin kerja. Diperoleh T hitung untuk variabel disiplin kerja yaitu sebesar min 0,90 dengan menggunakan tabel distribusi yang dicari pada A sama dengan 5% dan signifikan 0,05. Uji dua sisi dengan DF atau degree of freedom sama dengan N dikurang K, di mana N merupakan jumlah responden dan K merupakan jumlah variabel bebas. Maka DF sama dengan 80 dikurang 3 yaitu 77 responden, sama dengan 1991, dan hasil yang diperoleh untuk T-table sebesar 1991. Karena nilai T hitung lebih kecil daripada T-table dengan nilai sig 0,929, maka HO diterima dan HA ditolak. Artinya bahwa disiplin kerja secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Di sini ada uji T atau parsial yang kedua, variabel kedua yaitu motivasi. Diperoleh T hitung untuk variabel motivasi yaitu sebesar 3134 dengan menggunakan tabel distribusi yang dicari pada A sama dengan 5% dan signifikan 0,05, atau uji dua sisi dengan DF atau degree of freedom sama dengan N dikurang K, di mana N merupakan jumlah responden dan K merupakan jumlah variabel bebas. Maka DF sama dengan 80 dikurang 3 yaitu 77 sama dengan 1991, dan hasil yang diperoleh untuk T-table sebesar 1991. Karena nilai T hitung lebih besar daripada T-table,
dengan nilai SIG 0,002, maka HO diterima dan HA ditolak. Artinya bahwa motivasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya di sini ada uji T atau parsial yang ketiga, yaitu dari variabel ketiga adalah pelatihan kerja. Diperoleh T hitung untuk variabel pelatihan kerja yaitu sebesar 4.451 dengan menggunakan tabel distribusi yang dicari pada A sama dengan 5% dan signifikan 0,05 atau uji dua sisi dengan DF sama dengan N dikurang K, di mana N merupakan jumlah responden dan K merupakan jumlah variabel bebas. Maka DF sama dengan 80 dikurang 3 sama dengan 77, dan hasil yang diperoleh untuk T-table sebesar 1991 karena nilai T hitung lebih besar dari T-table dengan nilai signifikan 0,000, maka HO diterima dan HA ditolak. Artinya bahwa pelatihan kerja secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya ada koefisien determinasi atau R2. Di sini ada tabel, interval koefisien dan tingkat hubungannya. Di sini tingkat hubungannya sangat rendah, itu sekitar 0,00 sampai 0,199. Yang kedua rendah itu dengan 0,20 sampai 0,399, dan yang ketiga itu sedang dari 0,40 sampai 0,599, yang keempat ada kuat itu 0,60 sampai 0,799, yang terakhir adalah sangat kuat 0,80 sampai 1000. Diketahui nilai R sama dengan 0,833, maka nilai tersebut menggambarkan tingkat hubungan yang sedang antara variabel disiplin kerja, motivasi, pelatihan kerja terhadap kinerja karyawan. Sedangkan untuk koefisien determinasi dilihat dari angka pada R square sebesar 0,694. Hal ini menunjukkan bahwa presentasi sumbangan pengaruh variabel bebas, yaitu disiplin kerja, motivasi, dan pelatihan kerja dapat memberikan kontribusi pengaruh besar sebesar 69,4% terhadap variabel terkait kinerja karyawan, dan sisanya 30,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Di sini ada uji validitas, di sini ada uji validitas X1 yaitu disiplin kerja. Di sini ada tabel uji validitas disiplin kerja. Di sini kesimpulannya itu semuanya valid dari 7 pertanyaannya. Keterangannya yaitu bisa kita dapat ketahui bahwa nilai R hitung dari seluruh pernyataan lebih besar dari nilai R tabel dalam kurung 0,219, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan atau pertanyaan dari variabel X1 itu valid. Di sini ada tabel uji validitas variabel kedua yaitu motivasi. Di sini ada tabelnya. Di sini kesimpulannya semuanya juga valid dari 77 pertanyaannya. Dapat diketahui bahwa nilai R hitung dari seluruh pernyataan lebih besar dari nilai R tabel dalam kurung 0,219, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan atau pertanyaan dari variabel X2 itu valid. Selanjutnya ada uji validitas ke variabel ketiga yaitu pelatihan kerja. Di sini ada tabel validitas variabel ketiga. Di sini sama kesimpulannya semuanya valid dari 7 pertanyaan. Dapat diketahui bahwa nilai R hitung dari seluruh pernyataan lebih besar dari nilai R tabel dalam kurung 0,219, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan atau pertanyaan dari X3 ini valid. Di sini juga ada uji validitas Y, yaitu di sini kinerja karyawan. Di sini terdapat tabel uji validitas Y. Di sini kesimpulannya semuanya valid dari 7 pertanyaannya. Dapat diketahui bahwa nilai R hitung dari seluruh pernyataan lebih besar dari nilai R tabel dalam kurung 0,219, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua item pernyataan atau pertanyaan dari Y ini valid.
Selanjutnya di sini ada uji reliabilitas. Pada tabel pertama bisa dilihat dapat diketahui bahwa nilai Cronbach alpha sebesar 0,802 lebih besar dari 0,600 sehingga item-item pernyataan dari variabel X1 adalah baik dan reliable. Di sini ada tabel kedua bisa dilihat dapat diketahui bahwa Cronbach alpha 0,890 lebih besar dari 0,600 sehingga item-item pernyataan dari X2 adalah baik dan reliable. Selanjutnya di sini ada lanjutan dari uji reliabilitas. Di sini ada tabel ketiga, bisa dilihat dapat diketahui bahwa nilai Cronbach alpha sebesar 0,948 lebih dari 0,600 sehingga item-item pernyataan dari X3 adalah dapat diterima dan reliable. Dan di sini ada tabel terakhir, bisa dilihat sendiri dapat diketahui bahwa nilai Cronbach alpha sebesar 0,939 lebih besar dari 0,600 sehingga item-item pernyataan dari Y adalah dapat diterima dan reliable. Selanjutnya adalah uji normalitas. Di sini ada tabel uji normalitas. Berdasarkan grafik histogram pada gambar di samping terdapat kurva yang membentuk lonceng tidak sempurna yang menunjukkan residual data tidak mengikuti distribusi normal. Di sini terdapat tabel p-plot pada grafik normal p-plot yang dapat dilihat pada gambar di samping menunjukkan penyebaran data tidak mengikuti distribusi normal atau garis lurus yang menunjukkan data berdistribusi tidak normal. Di sini ada uji normalitas yang selanjutnya, ada tabelnya. Hasil uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan nilai signifikan atau asim sig2 Taylor sebesar 0,000 yang artinya kurang besar dari 0,05 atau 0,000 kurang dari 0,05. Dengan demikian residual data berdistribusi tidak normal dan model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Selanjutnya adalah uji linearitas X1 yaitu disiplin kerja. Di sini terdapat tabel uji linearitas X1, bisa dilihat nilai signifikan atau sig dari gambar di atas diperoleh nilai deviation from linearity sig adalah 0,360 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan linear secara signifikan antara variabel X1 dengan variabel kinerja karyawan atau Y. Berdasarkan nilai F dari gambar di atas diperoleh nilai F hitung adalah 1121. Nilai F tabel dicari dengan rumus DF deviation from linearity within groups. Berdasarkan output SPSS di atas diketahui nilai DF adalah 8/70. Nilai F table pada signifikan 5% atau 0,05% dengan berpedoman pada nilai DF tersebut, maka ditemukan nilai F tabel adalah sebesar 2,07. Karena nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel atau 1121 lebih besar dari 2,07, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan linear secara signifikan antara variabel X1 dengan variabel Y. Selanjutnya di sini ada uji linearitas X2 yaitu motivasi. Terdapat tabel uji linear motivasi sebagai berikut. Berdasarkan nilai signifikan dari gambar di atas diperoleh nilai deviation from linearity sig adalah 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan linear secara signifikan antara variabel X2 dengan variabel Y. Berdasarkan nilai F dari gambar di atas diperoleh nilai F hitung adalah 5528. Nilai F table dicari dengan rumus DF deviation from linearity with group. Berdasarkan output SPSS di atas diketahui nilai DF adalah 9/69. Nilai F tabel pada signifikan 5% atau 0,05 dengan berpedoman pada nilai DF tersebut, maka ditemukan nilai F table adalah sebesar 2,02. Karena nilai F hitung lebih besar dari nilai F table atau 5528 lebih besar dari 2,02, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan linear secara signifikan antara variabel X2 dengan variabel
Y. Selanjutnya di sini masih sama uji linearitas X3, yaitu pelatihan kerja. Di sini terdapat tabelnya, bisa dilihat berdasarkan nilai signifikan dari gambar di atas diperoleh nilai deviation from linear t-sig adalah 0,336 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan linear secara signifikan antara variabel X3 dengan variabel Y. Berdasarkan nilai F dari gambar di atas diperoleh nilai F hitung adalah 1158. Nilai F table dicari dengan rumus DF. Berdasarkan output SPSS di atas diketahui nilai DF adalah 9/69. Nilai F table pada signifikansi 5% atau 0,05 dengan berpedoman pada nilai DF tersebut. Maka ditemukan nilai F table adalah sebesar 2,02 karena nilai F hitung lebih besar dari nilai F table, yaitu sebesar 1158 lebih besar dari 2,02, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan linear secara signifikan antara variabel X3 ya dengan variabel Y. Di sini terdapat uji multikolinearitas. Di sini terdapat tabelnya, bisa dilihat nilai toleransi lebih dari 0,10 dan nilai VIV kurang dari 10,00. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam regresi antara variabel X1, X2 dan X3 tidak terjadi multikolinearitas antara variabel bebas. Selanjutnya adalah uji heteroskedastisitas. Di sini ada dua tabel. Yang pertama tanpa menggunakan uji Glasser, yang kedua menggunakan uji Glasser. Yang pertama ini pada tabel tanpa menggunakan uji Glasser menunjukkan bahwa titik-titik tidak menyebar dan tidak membentuk pola seperti garis lurus ke bawah. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat masalah heteroskedastisitas pada model regresi. Untuk mengatasi hal ini, maka harus dilakukan uji Glasser agar mendapatkan uji heteroskedastisitas yang tidak bermasalah. Berikut bisa dilihat tabel yang sudah menggunakan uji Glasser menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak dan merata di atas sumbu X ataupun Y. Titik berkumpul di suatu tempat serta tidak membentuk pola tertentu setelah melakukan uji Glasser. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Selanjutnya itu uji heteroskedastisitas. Di sini terdapat tabelnya. Keterangannya yaitu hasil uji Glasser di atas dapat diartikan bahwa di dalam analisis regresi tidak terdapat gejala heteroskedastisitas, menunjukkan nilai signifikansi p-value variabel disiplin kerja sebesar 0,013, motivasi sebesar 0,020, dan pelatihan kerja sebesar 0,196. Hasil tersebut dengan jelas menunjukkan bahwa tidak ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen nilai ABS. Hal tersebut dikarenakan nilai probabilitas signifikannya yang di atas 0,05 atau 5%. Selanjutnya di sini ada analisis linear berganda. Terdapat tabel analisis linear berganda, bisa dilihat. Diketahui hasil analisis regresi berganda yang diperoleh yaitu koefisien untuk variabel disiplin kerja adalah sebesar 0,111, motivasi 0,398, pelatihan kerja 0,461, dan pada kolom B terdapat nilai konstan atau A sebesar 4195, sehingga persamaan regresinya dapat dijelaskan sebagai berikut. Y sama dengan 4195 ditambah 0,111 X1 ditambah 0,398 X2 ditambah 0,461 X3 ditambah E. Selanjutnya adalah analisis linear berganda. Di sini masih terdapat tabel yaitu nilai konstan sebesar 4195. Artinya jika disiplin kerja, motivasi, dan pelatihan kerja bernilai konstan atau tetap, maka kinerja karyawan nilainya sebesar 4195. Pengaruh tersebut signifikan pada tingkat kesalahan sebesar 5% atau 0,05. Yang kedua yaitu koefisien regresi variabel disiplin kerja sebesar 0,111. Artinya jika variabel disiplin kerja mengalami kenaikan satu satuan, maka kinerja karyawan akan mengalami peningkatan sebesar 0,111 satuan dengan asumsi variabel bebas lainnya bernilai tetap.
Di sini masih sama, yaitu analisis linear berganda. Di sini tabelnya pun masih sama. Yang ketiga itu ada koefisien regresi variabel motivasi sebesar 0,398. Artinya jika variabel motivasi mengalami kenaikan satu satuan, maka kinerja karyawan akan mengalami peningkatan sebesar 0,398 satuan dengan asumsi variabel bebas lainnya bernilai tetap. Dan yang terakhir yaitu koefisien regresi variabel pelatihan kerja sebesar 0,461. Artinya jika variabel pelatihan kerja mengalami kenaikan satu satuan, maka kinerja karyawan akan mengalami peningkatan sebesar 0,461 satuan dengan asumsi variabel bebas lainnya bernilai tetap. Selanjutnya di sini ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu terdapat pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Ezilot Nusa Bangkit Kebagusan Jakarta Selatan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai T hitung kurang dari T tabel, yaitu min 0,090 kurang dari 1991. Maka kualitas pelayanan disiplin kerja tidak berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Yang kedua, terdapat pengaruh antara motivasi terhadap kinerja karyawan pada PT Ezilot Nusa Bangkit Kebagusan Jakarta Selatan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai T hitung lebih besar dari T tabel, yaitu sebesar 3.134 lebih besar dari 1991. Maka motivasi berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Terdapat pengaruh antara pelatihan kerja pada PT Ezilot Nusa Bangkit Kebagusan Jakarta Selatan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai T hitung lebih besar dari T tabel, yaitu sebesar 4.451 lebih besar dari 1991. Maka pelatihan kerja berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Secara simultan, variabel motivasi dan pelatihan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan, sedangkan variabel disiplin kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Diperoleh F hitung lebih dari F tabel sebesar 13.307 lebih besar dari 2,72 dan dengan signifikan 0,000 kurang dari 0,05. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan kita mau mencari jenis kelamin dan lain-lain. Yang pertama itu ke analyze, terus ke deskriptif statistik, frequency. Nah, di sini masukin semuanya kecuali variabel, karena kita di sini pengen nyari jenis kelamin sama pendidikan terakhir. Kita pindahin ke kanan sama pendidikan terakhirnya juga. Kita pencet oke. Nah, dia di sini udah otomatis kan muncul. Yang kedua itu kita cari reliability-nya. Pencet analyze, terus scale ke reliability analysis. Masukin satu-satu tanpa total ya. Di sini masukin X pertamanya dulu. Pindahkan ke kanan. Terus oke. Oh, muncul ya. Terus sama caranya ke analyze, ke scale reliability analyze. Ini yang X1 nya ini kita pindahin lagi ke sebelah kiri, lanjut ke X2 nya tanpa total ya. Nah, pencet oke lagi, dan di sini juga langsung otomatis ya. Kita cari yang X3 nya sama caranya, analyze, ke scale reliability analysis, terus yang X2 nya dibalikin, lanjut ke X3 nya, ke kananin, terus oke. Nah, muncul kan. Terus kalau udah kita ke linear, ke mean kan, caranya analyze, compare mean, terus mean. Dependennya itu total Y-nya. Total Y-nya yaitu kinerja karyawan, masukin ke dependen. Independennya itu total X1, X2, dan X3. Cuman kita masukinnya satu-satu dulu dari X pertamanya. Total X pertama yaitu disiplin kerja, masukin. Terus optionnya itu centang for test for linear. Continue, oke. Nah, tuh muncul kan. Nah, caranya sama lagi, analyze, terus compare, mana compare mean, terus mean,
sama dependennya kinerja karyawan, Y-nya cuman ininya kita ganti X2, yaitu total X2 nya yaitu motivasi, pindahkan ke kanan. Ini optionnya kita gak usah ganti lagi karena dia udah otomatis ya. Continue, terus oke. Nah, muncul lagi kan otomatis. Terus cari X3 nya masih sama, analyze, terus compare man. Ini yang X2 nya kita balikin, kita masukin yang X3 nya. Optionnya gak usah diganti karena dia udah otomatis ya kayak tadi. Oke. Nah, otomatis kan. Ini kan udah masukin X3, terus kita lanjut ke validitas. Correlation. Caranya analis, correlate, terus bifurcate. Masukin satu-satu per variabelnya. Sekalian masukin nama totalnya ya kalau ini. Nah, langsung oke. Optionnya atau apanya kita nggak ganti, langsung oke. Nah, tuh dia validitasnya udah muncul otomatis ya. Ini X1 buat X1 nya. Nah, terus masih sama buat yang X2, analyze, correlate, bifurcate. Terus ini yang X1 nya itu kita balikin ke kiri lagi kayak tadi. Terus kita masukin yang X2 nya sama total juga. Salah bentar. Langsung oke. Nah, otomatis juga kan ini X2 nya. X3 nya itu masih sama, analyze, correlate, bifurcate. Terus X2 nya kita balikin, X3 nya kita masukin sama total X. Tuh X3 nya juga udah. Terus kita ke Y nya, masih sama, analyze, correlate, bifurcate. X3 nya kita balikin, masukin Y nya bersama total. Tuh udah. Selanjutnya nyari uji normalitas. Caranya analyze, regression, linear. Dependennya kita masukin total Y-nya. Total Y-nya di sini kinerja karyawan ya. Terus independennya itu masukin total X1, X2 sama X3. Nih, total X1, total X2 sama total X3-nya. Nah, di sini di plots-nya kita ubah centang histogram dan normalnya ini dicentrang ya. Continue, oke. Nah, tuh muncul otomatis kan. Terus habis itu muncul ya, ini diagram histogram sama plotnya udah muncul. Nah, ke multikolonialitas di sini caranya analyze, regression, linear. Linear. Dependennya total Y, independennya X1, X2, X3. Ke statistik, pencet yang kolinier. Nih, continue, oke. Nah, di sini muncul kan. Terus kita ke hetero, tuh muncul. Kita ke hetero, caranya analyze, regression, linear. Independennya itu sama, masukin X1, X2, X3. Dependennya total Y. Plotsnya itu kita ganti, Y-nya itu yang ini nih, yang sheet ke Y, yang X-nya yang Z spread, masukin ke X. Histogram dan normalnya itu dimatiin centangnya. Continue, oke. Nah, tuh. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada salah kata atau salah penyebutan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.